Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sesi aplikasi Muda Meriah. Nah, untuk kesempatan ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk belajar bagaimana bersama-sama kita membuat kuis interaktif dengan Quizizz. Apa itu Quizizz? Quizizz adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan dari situs atau web. Dan aplikasi ini banyak sekali kegunaannya. Selain dapat digunakan sebagai media belajar daring, dalam arti mendalami materi pembelajaran. Nah, Quizizz juga bisa digunakan untuk penilaian formatif. Nah, apa yang membedakan Quizizz dengan aplikasi-aplikasi daring lainnya adalah Quizizz memungkinkan adanya interaksi secara bersamaan di antara para pemain, dan para pemain bisa masuk bersama-sama ke dalam aplikasi ini dan melakukan penilaian formatif yang dikonsep secara game atau dalam bentuk gamification. Nah, Quizizz ini bisa digunakan atau cocok digunakan di semua tingkat pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah membuat Quizizz ya mudah. Pertama adalah yang harus kita lakukan menuju mesin pencarian di Google, lalu di bagian mesin pencarian kita ketikkan https ya, kemudian quizizz.com. Nah, setelah bertemu dengan halaman seperti ini, nanti kita boleh menekan bagian sign up. Nah, ketika kita masuk ke halaman sign up, kita akan diberikan dua opsi, apakah kita sign up langsung menggunakan akun Google atau dengan cara memasukkan alamat email. Ya, saya sarankan menggunakan akun Google yang sudah ada seperti ini. Jadi bisa langsung terintegrasi tanpa harus dimintai password dan yang lain-lain. Jadi sangat memudahkan. Nah, kalau kita sudah menekan alamat email kita, otomatis kita akan masuk ke dalam satu halaman ini. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan halaman ini, tandanya proses sign up sudah berhasil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Quizizz itu sendiri, kita akan diberikan 3 pilihan di sini. Apakah untuk kepentingan bisnis, kepentingan penggunaan pribadi, atau sekolah. Nah, bila rekan-rekan sekalian menggunakannya untuk kuis atau sebagai penilaian formatif, dapat memilih at school ya. Jadi gunakan di bagian ini. Nah, selanjutnya kita juga akan diberikan 2 pilihan, apakah sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, ketiklah bagian guru ini supaya kita dapat mendesain dan membuat kuisnya. Nah, ketika sampai ke halaman utama, kita akan dihadapkan pada beberapa opsi ya. Di situ sudah ada banyak sekali pilihan-pilihan kuis yang ada. Jadi di dalam kuis ini kita tidak hanya membuat sendiri, tapi juga bisa mengadopsi kuis-kuis lain yang sudah ada, atau kita mau mengcopy, menyalin juga bisa. Nah, karena ini adalah sebuah pelatihan bagaimana kita membuat sendiri kuis interaktif, maka kita boleh memilih tombol create yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka akan muncullah 2 pilihan, apakah pilihan untuk kuis atau lesson. Pilihan untuk kuis berarti digunakan sebagai assessment formatif atau penilaian formatif. Nah, sebagai lesson biasanya tampilan-tampilan yang ada dalam Quizizz ini akan digunakan untuk memahami materi lebih lanjut, karena kita tujuannya hari ini adalah untuk membuat kuis interaktif dalam bentuk penilaian formatif, maka kita memilih yang kuis. Kemudian kita akan dibawa kepada satu halaman untuk mengisi data-data kuis yang akan kita buat. Nah, kita boleh membuatkan judulnya, kemudian mencari mata pelajaran atau memilih kategori mata pelajaran yang sesuai. Lalu kita menekan tombol next yang ada di kanan bawah. Selanjutnya kita akan dibawa pada halaman seperti ini. Nah, halaman ini adalah halaman di mana kita akan segera membuat atau mendesain kuis yang akan kita lakukan. Di sini ada 2 opsi lagi, kembali bahwa ada pertama opsi teleport. Teleport artinya
kita dapat menyiapkan dulu file berisi pertanyaan-pertanyaan dan opsi-opsi jawaban yang ada sebelumnya, kemudian kita mengunggahnya di sini. Ya, jadi kita ambil dari file yang kita sudah isi sebelumnya. Yang kedua, kita bisa membuat yang baru dengan pertanyaan yang baru, ya, dengan menekan create a new questions. Ya, di sini saya menyarankan pilihlah create a new question sebagai pemula. Kita boleh memilih opsi ini dulu. Nah, ketika kita menekan create a new question, kita akan masuk ke dalam website ini atau aplikasi ini dan diberikan beberapa opsi. Opsi antara lain adalah ketika membuat format pertanyaan. Format pertanyaan bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk pertanyaan pendek, atau juga dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti jawaban pendek yang mengisi atau dalam bentuk yang lain lagi. Nah, di sini saya menyarankan kepada rekan-rekan sekalian sebagai untuk mengawali, mungkin kita boleh memilih pilihan ini ya, PG ya, dengan multiple choices, pilihan ganda. Nah, kalau kita memilih opsi pilihan ganda, maka kita akan masuk ke halaman utama ini. Ini adalah halaman di mana kita akan mendesain kuis kita. Kita mengetikkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom ini. Lalu kita juga membuat opsi-opsi jawabannya. Nah, jangan lupa setelah opsi jawaban diberikan, beri tanda centang pada bagian ini untuk menunjukkan jawaban yang benar. Kemudian, Quizzes juga memberikan kita sebuah kemudahan dengan satu kesempatan untuk mencantumkan gambar ya. Jadi nanti siswa kita punya gambaran seperti apa kira-kira pertanyaan dan jawabannya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menekan gambar dengan tulisan tombol image dan mengetikkan kata-kata yang ingin ditampilkan di gambarnya seperti ini ya. Contoh misalnya kita mengetik tombol image lalu yang keluar dari seperti ini, kita akan mencari gambar kota Surabaya ya. Jadi kita mengetik di bagian ini kota Surabaya, lalu akan diberikan opsi-opsi beberapa gambar yang ada. Nah, dari beberapa gambar yang ada, kita boleh pilih salah satunya. Setelah itu jangan lupa ditekan tombol insert yang ada di paling kanan bawah, lalu pilihlah save ya. Setelah itu akan tampil seperti ini gambarannya. Nah, untuk satu pertanyaan ini nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menyesuaikan berapa lama waktu yang diperlukan bagi seorang siswa atau peserta didik untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kita bisa melakukan penyesuaian waktu itu di tombol bawah yang ada gambar stopwatch ya. Kita bisa memasukkan angka mulai dari 1 sampai 60 dan satuan hitungannya adalah detik ya. Kita tinggal mengklik tanda panah ke bawah ini lalu menyesuaikannya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menekan tombol save yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita akan lihat tampilan gambarnya ya setelah kita melakukan save. Nah, inilah ilustrasi yang ada. Nah, untuk Bapak Ibu mau menambahkan pertanyaan baru, silakan diklik di sini di kanan atas dengan tombol new question. Lalu boleh menambahkan dan mengulangi langkah-langkah yang kita sudah lakukan sebelumnya dan mengisi semua informasi. Kalau dirasakan pertanyaan kuis sudah cukup sampai 10 atau 15, maka jangan lupa untuk mengklik tombol save ya, tombol save. Kemudian ya, tombol save itu ada di kanan atas ini ya, kemudian lengkapi semua informasi-informasi yang diminta. Nah, setelah itu artinya kita siap meluncurkan kuis interaktif kita. Sebelum kita meluncurkan, kita dapat melihat dulu preview ya, tampilannya seperti apa. Untuk melihat preview, kita cukup memilih tombol preview. Kemudian kita bisa melihat tampilan kuis kita dari perspektif seorang siswa. Nah, apabila dirasakan sudah cukup baik, maka kita bisa mulai mempublikasikannya. Nah, untuk publikasi, kembali lagi Quizzes memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih apakah
mengerjakan kuis itu siswanya mengerjakan sendiri dengan mengendalikan kecepatannya sendiri, kemudian dia atau dia dapat mengerjakan kuis nanti bersama-sama dengan temannya di kelas secara sinkronus. Jadi ini dua-dua opsi yang sama-sama memungkinkan. Nah, kemudian kalau kita memilih misalnya start a live quiz, ya, kita juga kembali diberikan dua pilihan lagi, apakah memilih opsi klasik atau instructor based. Kalau klasik berarti siswa menjawab sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya. Kalau instructor based berarti kecepatan untuk menjawab soal itu dikendalikan oleh guru. Nah, kalau sudah selesai semua, silakan gulirkan ke bawah sampai kita ketemu dengan tombol continue, ya, tombol continue. Jadi kita tinggal menekan tombol continue itu dan ini akan tampil website yang harus dikunjungi oleh siswa serta nomor unik dari setiap kuis yang dibuat, dan nomor unik ini dibuat oleh quizzes langsung. Jadi kita dapat menyalin tautan ini atau memberitahu nomor kode ini kepada siswa kita. Nah, mintalah mereka untuk mengetik join my quiz.com di mesin pencari Google dan masukkan nomor kode yang kita berikan. Kalau mereka berhasil, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, ada musik, ada gambar, kemudian di sini menarik sekali ada sejumlah fitur game yang kita bisa lihat. Nah, tampak bahwa nanti setelah menjawab pertanyaan itu ada papan peringkat, ya. Jadi siswa bisa melihat peringkat-peringkatnya di antara teman-temannya. Kemudian yang baik juga di sini ada tombol badge, ya, yang diberikan, artinya untuk setiap 5 sampai 3 jawaban yang berturut-turut benar, maka game ini akan memberikan semacam penghargaan kepada siswa dalam bentuk badge, dan badge ini makin lama bisa makin tinggi tingkatannya. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai bagaimana membuat kuis interaktif melalui Quizizz. Selamat mencoba.